Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Belajar yang serius untuk menggapai cita-cita. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama dengan saya Saki bin Sinaga. Kali ini kita akan membahas soal-soal persamaan kuadrat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita akan pelajari penerapan daripada persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat soal-soal berikut. Oke, sebelum kita masuk ke soal penerapan, kita ulangi dulu sedikit tentang persamaan kuadrat di dalam pemaktorannya. Ini kita buat dulu soal dari buku matematika kelas 9 karangan Marsudi Raharjo dan Andi Setiawan, halaman 72 nomor 4C. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat 3X kuadrat kurang 14X tambah 8 sama dengan 0. Maka ini bisa kita jawab yaitu dengan cara pemaktoran, dengan cara rumus ABC, persamaan kuadrat sempurna. Namun untuk saat ini menurut Bapak yang lebih singkat kita gunakan aja pemaktoran ya. Oke, kita faktorkan dia. 3X kuadrat kurang 14X tambah 8 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan, yaitu 3X kurang 12 kali 3X kurang 2 per 3 sama dengan 0. Jadi kalau sama-sama kita bagi dengan 3 dia, yang di atas itu kan 3X kurang 12 itu bisa kita sama-sama bagi 3 menjadi X kurang 4 dikalikan dengan 3X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita perolehlah dia X kurang 4 sama dengan 0. Maka diperoleh dari situ X sama dengan 4. Dari 3X kurang 2 sama dengan 0 kita perolehlah dia 3X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 per 3. Nah, demikian dia untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita perolehlah dia akar-akarnya itu X sama dengan 4 dan X sama dengan 2 per 3. Oke, contoh yang lain ya. Ini juga dari buku Marsudi Raharjo, halaman 72 nomor 5A. Diketahui salah satu akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah 3X kurang 1 sama dengan 0 adalah 1. Tentukan nilai A. Tentukan pula persamaan kuadrat yang dimaksud dan tentukan akar yang lain. Jadi ini kita bisa jawab. Pertama, karena sudah diketahui salah satu akarnya sama dengan 1, berarti itu adalah X sama dengan 1. Kita substitusilah X sama dengan 1 pada persamaan AX kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita perolehlah dia A kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1 kurang 1 sama dengan 0. Kita perolehlah dia A tambah 3 kurang 1 sama dengan 0, sehingga A tambah 2 sama dengan 0. Diperolehlah dia A sama dengan minus 2. Sehingga karena sudah kita dapatkan nilai A sama dengan minus 2, persamaan kuadrat yang dimaksud itu adalah minus 2X kuadrat tambah 3X kurang 1 sama dengan 0. Inilah dia persamaan kuadrat yang dimaksudkan itu. Nah, karena sudah dapat persamaan kuadrat yang dimaksud, sekarang kita akan mencari akar-akar yang lainnya. Maka persamaan kuadrat ini bisa kita cari akar-akar yang lainnya dengan cara pemaktoran, yaitu minus 2X kuadrat tambah 3X kurang 1 sama dengan 0 bisa kita faktorkan menjadi minus 2X tambah 2 kali 2 minus 2X tambah 1 per minus 2. Jadi yang di depan itu minus 2X tambah 2 itu sama-sama kita bagi minus 2, diperolehlah dia X kurang 1
kali minus 2x tambah 1 sama dengan 0. Dari x kurang 1 sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 1. Inilah akar-akar yang sudah diketahui tadi. Maka akar-akar yang lainnya itu kita peroleh dari minus 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka minus 2x sama dengan minus 1. Minus x sama dengan minus 1 per minus 2 atau x sama dengan 1 per 2. Sehingga akar-akar yang lain yang dimaksudkan itu adalah x sama dengan setengah. Oke, kalau sudah paham di situ, sekarang kita masuk ke pembahasan soal penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini bisa kita lihat contoh soalnya pada Marsudi Raharjo juga, halaman 78 nomor 2. Selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 x 3 cm kuadrat di masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas balok 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu 144 cm pangkat 3, tentukan panjang dan lebar alas kotak tersebut. Nah, jadi dari sini kita buat dulu ilustrasinya. Inilah persegi panjang yang disebutkan tadi. Belum tahu kita berapa ukurannya tadi ya. Tapi di pojoknya itu kita akan gunting dia ukuran 3 x 3. Ini dia, kita gunting di pojoknya ukuran 3 x 3. Artinya panjangnya 3, lebarnya 3 atau sisinya sepanjang 3. Nah, ini dia pada masing-masing pojoknya sudah kita gunting dia ukuran 3 x 3. Jadi terbentuklah seperti ini. Dan ini akan kita lipat. Kita tarik ke atas dia, maka terbentuklah kotak seperti ini. Kira-kira seperti inilah dia kotak yang akan terbentuk. Ini kita lipat. Dan setelah dilipat terbentuklah ini dia kotaknya, kotak tanpa tutup. Nah, karena yang kita gunting itu tadi adalah 3 cm, berarti yang naik ke atas itu adalah 3 cm. Itulah sebagai tinggi. Tingginya sama dengan 3 cm. Jadi kita peroleh dari sini informasinya. Lebar tadi kita tidak ketahui, itu sama dengan L. Sedangkan panjang P itu sama dengan 2 lebih dari L. Berarti P sama dengan 2 tambah L. Sedangkan tingginya tadi sama dengan 3. Itu yang kita gunting tadi. Nah, kalau sudah kita dapat seperti ini, kita perolehlah dia tadi arti daripada kotak yang dibuat itu sudah bisa kita sketsakan dia, yaitu L-nya sama dengan lebar, panjangnya sama dengan 2 tambah L, dan tingginya sama dengan 3. Jadi inilah dia kotak yang dimaksud di dalam soal tersebut. Nah, kalau sudah kita dapatkan itu, sekarang kita lihat informasi dari soal lagi. Volume kotak sama dengan 144. Ingat rumus volume, panjang kali lebar kali tinggi. Maka volumenya itu 144 sama dengan panjangnya tadi 2 tambah L dikalikan dengan L dikalikan dengan 3. Atau bisa kita peroleh dari sini. Ini kan bisa sama-sama kita bagi 3 ya. Maka 144 dibagi 3 sama dengan 2L tambah L kuadrat. Yang artinya ini kita kalikan 2 kali L, 2L, L kali L tambah L kuadrat. Atau bisa kita peroleh ini 48 sama dengan 2L tambah L kuadrat. Atau kita buat dalam bentuk umum persamaan kuadrat, L kuadrat tambah 2L kurang 48 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat L kuadrat tambah 2L kurang 48 sama dengan 0 ini bisa kita faktorkan, yaitu L kurang 6 kali L tambah 8 sama dengan 0. Jadi dari sini kita perolehlah dia L kurang 6 sama dengan 0 dan L tambah 8 sama dengan 0. Kita peroleh dia L sama dengan 6 atau L sama dengan minus 8. Nah, di L sama dengan minus 8 ini tidak mungkin karena tidak ada dia lebar yang negatif. Jadi yang kita pakai adalah lebar yang positif, yaitu L sama dengan 6. Maka lebar kotak itu sama dengan 6 cm. Sedangkan panjangnya tadi sama dengan 2 tambah L, maka panjangnya sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 8 cm.
Jadi kita peroleh dia panjang kotak 8 cm dan lebar kotak itu adalah 6 cm. Itulah dia aplikasi daripada persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, supaya lebih jelasnya lagi kita buat contoh yang lain. Ini juga dari buku matematika karangan Marsudi Raharjo dan Andri Setiawan, halaman 78 nomor 5. Sebidang kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 80 meter kali 40 meter. Di bagian luar sekeliling kebun tersebut akan dibangun jalan seluas 496 meter kuadrat. Tentukan lebar jalan tersebut. Jawab. Jadi inilah dia, kita sketsa dulu dia. Ini kebunnya. Yang di dalam itu yang berwarna putih itu adalah kebun, dan yang berwarna abu-abu ini adalah jalan yang akan dibangun itu. Luas jalannya tadi sudah diketahui 496. Nah, ini kebunnya panjangnya 80 meter, lebarnya 40 meter. Nah, kalau kita lihat jalannya ini kan berbentuk daripada persegi panjang dan persegi. Jadi lihat di bagian pojoknya itu sengaja kita buat warna merah dia, itu kan berbentuk persegi. Persegi ukuran daripada jalan itu tadi lebarnya tidak diketahui, masih X. Jadi kita buatlah ukurannya itu sama dengan X kali X, yang warna merah itu masing-masing X kali X, sehingga kita perolehlah luas daripada yang warna merah, masing-masing yang warna merah itu sama dengan X kuadrat karena sisinya tadi X. Jadi luasnya X kali X sama dengan X kuadrat. Sedangkan untuk persegi panjang ini 40 meter, ini panjangnya kan 40 meter, lebarnya kan X, maka kita peroleh di sini 40X. Demikian juga yang di sebelah kiri ini pasti sama dengan 40X karena panjangnya 40, lebarnya X. Yang di atas panjangnya 80, lebarnya X, berarti 80X. Demikian juga yang di bawah panjangnya 80, lebarnya tadi X, maka luasnya itu 80X. Karena yang warna merah ini ada 4 ya. Satu tadi dia adalah luasnya X kuadrat, maka keempat-empatnya adalah 4X kuadrat. Jadi yang 4 itu yang warna merah yang di pojoknya itu 4X kuadrat. Kita tambahkan dengan luas jalan yang warna abu-abu itu 80 tambah 40 120 tambah 40 160 tambah 80 240, maka tambah 240X sama dengan luas jalan seluruhnya. Luas jalan seluruhnya adalah 496. Maka kita peroleh dia 4X kuadrat tambah 240X sama dengan 496. Kita akan ubah ini dulu ke dalam bentuk umum daripada persamaan kuadrat ya. Maka ini kita peroleh dari sini 4X kuadrat tambah 240X kurang 496 sama dengan 0. Jadi ini bisa sama-sama kita bagi dengan 4, kita sederhanakan dia, ini sama dengan X kuadrat tambah 60X kurang 124 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai di sini bisa kita faktorkan. X tambah 62 kali X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita perolehlah dia X-nya X tambah 62 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. Dari X tambah 62 sama dengan 0 diperolehlah dia X sama dengan negatif 62. Dari X kurang 2 diperolehlah dia X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan minus 62 tidak ada lebar yang negatif ya, maka ini tidak memenuhi. Yang kita pakai adalah X sama dengan 2. Sehingga kita perolehlah dia lebar daripada jalan tersebut adalah 2 meter. Nah, inilah dia lebar jalan yang ditanya pada kebun tersebut. Di sekeliling kebun itu dibuatlah jalan dia dengan lebar 2 meter. Nah, gampang ya kan? Oke, kalau sudah bisa di situ kita masuk ke contoh soal yang lain ya. Oke.
Jika selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 3 kali bilangan itu sama dengan 9, tentukan bilangan yang dimaksudkan itu. Maka ini langsung kita buat dulu model daripada matematikanya. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan berarti 2x kuadrat. Selisih berarti kurang. 3 kali bilangan itu berarti 2x kuadrat kurang 3x. Hasilnya sama dengan 9. Nah, inilah dia model yang dimaksudkan itu. Sekarang kita buat dia ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Maka kita peroleh dari sini 2x kuadrat kurang 3x kurang 9 sama dengan 0. Maka ini bisa kita faktorkan, yaitu 2x kurang 6 kali 2x tambah 3 per 2. Maka yang kita bagikan itu yang sebelah kiri ya, 2x kurang 6 itu sama-sama dibagi 2, diperoleh dari situ. X kurang 3 kali 2x tambah 3 sama dengan 0. Maka diperoleh dia x kurang 3 sama dengan 0 atau 2x tambah 3 sama dengan 0. Dari x kurang 3 sama dengan 0 kita peroleh x sama dengan 3. Sedangkan dari 2x tambah 3 sama dengan 0 kita perolehlah dari situ 2x sama dengan minus 3 dan x sama dengan minus 3 per 2. Maka bilangan yang dimaksudkan itu adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 3 per 2. Nah, itulah dia yang dimaksud pada soal-soal tersebut. Jadi sudah gampang ya untuk penerapan daripada persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Diulang-ulangi supaya lebih paham lagi persamaan kuadrat sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan diulang-ulangi lagi pelajarannya, dikerjakan soal-soalnya, terus berlatih sehingga kita mampu. Ingat, matematika itu pelajaran yang mudah asal kita mau berlatih. Allah bisa karena biasa. Tetap semangat. Salam sehat.